Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbiah dengan NIM Deno 222019 kelas Informatika C. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang CRT. Nah, di pembahasan CRT ini ada beberapa pembahasan, ada pengertian CRT, bagian-bagian CRT, terus fungsi sinar katode, sifat sinar katode, cara kerja CRT, dan troubleshooting pada CRT. Nah, pembahasan pertama adalah pengertian CRT. Nah, apa itu CRT? CRT adalah katode ray tube atau bisa disingkat dengan CRT. Atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah tabung sinar katode adalah tabung hampa yang berisi sinapang elektron atau sumber elektron dan sebuah layar fluorescent dengan internal atau eksternal, sarana untuk mempercepat atau membelokkan berkas elektron yang digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk cahaya yang dipancarkan dari neon layar. Nah, tabung sinar katode ini merupakan tabung lucutan elektron untuk mengubah sinyal listrik ke suatu pola tertentu pada layar. Nah, tabung sinar katoda ini merupakan dasar dari osiloskop sinar katoda atau dalam bahasa Inggrisnya adalah cathode ray oscilloscope atau bisa disingkat dengan CRO dalam pesawat penerima televisi. Tabung ini terdiri dari filamen yang panas menghasilkan berkas elektron. Elektron ini dipusatkan pada layar pendar oleh medan magnet dan medan listrik, sehingga memberikan suatu gerakan kecil cahaya atau nokta. Nah, tabung sinar katoda dapat juga didefinisikan sebagai tabung hampa ruang, tabung rampa udara yang dibuat dengan memanfaatkan teknik pevakuman, di mana gas LED yang dapat memancarkan elektron dalam bentuk sinar katoda sebagai sinar hijau pucat ketika saklar dihubungkan. Nah, tabung sinar katoda dijumpai dalam osiloskop, tabung layar TV, dan display komputer. Pemancaran elektron dari permukaan zat karena permukaan tersebut dipanasi secara langsung atau tidak langsung disebut emisi termionik. Nah, fungsi kisi kontrol adalah untuk mengatur jumlah elektron dalam berkas sinar katode yang menuju sinar anoda. Berarti mengatur kecemerlangan bintik pada layar. Anoda memfokuskan berkas sinar katode. Gabungan katode atau kisi kontrol anode mempercepat anode pemfokus. Dinamakan pemicu elektron atau elektrogen. Nah, untuk sinar katode merupakan suatu berkas elektron yang keluar dari suatu pemanas katode atau heater yang berada dalam tabung ruang hampa, di mana berkas elektron ini akan ditarik ke anoda disebabkan adanya potensial yang cukup tinggi antar anoda dan anoda, atau tegangan ini umumnya dalam orde kilovolt. Nah, sinar katode ini adalah aliran elektron kecepatan tinggi yang dipancarkan dari katode yang dipanaskan dari ruang sebuah tabung vakum. Sinar katode merupakan berkas distribusi elektron yang terbentuk di dalam tabung sinar katoda. Nah, tabung sinar katode ini memiliki ruang yang di dalamnya tabungnya sangat vakum. Katoda sebelah kiri sangat ditinggikan temperaturnya dengan alat pemanas dan elektron-elektronnya menguap dari permukaannya. Penguapan elektron ini disebut sinar katoda. Sinar-sinar katoda dipercepat melalui tegangan tinggi yang dikendalikan dengan medan magnet yang dibangkitkan oleh sepasang koil. Nah, di bagian-bagian CRT ini ada electron gun, electron beams, vacuum coils, deflection coils, anode connection, dan max phosphor layers. Nah, di sini electron gun adalah atau bisa disebut dengan tembakan elektron. Nah, electron gun adalah bagian dari sebuah perangkat yang menghasilkan aliran elektron
Ini sering digunakan dalam tabung sinar katode di mana elektron ditembakkan menuju layar untuk membuat gambar. Nah, untuk electron beams atau bisa disebut dengan balok elektron, electron beams adalah aliran elektron berkecepatan tinggi yang dihasilkan oleh elektron gun. Dalam konteks televisi atau monitor, balok elektron digunakan untuk memproyeksikan gambar pada layar. Nah, untuk focusing coils atau koil fokus adalah gulungan kawat yang digunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan balok elektron ke titik fokus yang tepat pada layar. Nah, ini untuk bisa membantu menjaga ketajaman gambar. Nah, untuk deflection coils atau bisa disebut dengan koil defleksi, ini juga termasuk gulungan kawat yang digunakan untuk mengubah arah pergerakan balok elektron sehingga dapat menggambarkan gambar dengan benar pada layar. Ini digunakan untuk menggerakkan balok elektron secara horizontal dan vertikal. Nah, anode connection itu bisa juga disebut dengan sambungan anoda, di mana sambungan anoda adalah bagian yang penting dalam tabung sinar katoda, di mana elektron-elektron yang ditembakkan oleh elektron gun bertabrakan dengan layar atau target. Ini mengendalikan cahaya atau gambar yang kita lihat pada layar. Nah, untuk max force layers, max force separating beams for red, green, and blue part of displayed image. Max ini digunakan dalam layar berwarna untuk memisahkan balok elektron menjaga tiga bagian, yaitu menjaga tiga bagian warna, yaitu ada merah, hijau, dan biru. Ini diperlukan untuk menciptakan gambar berwarna dan menggabungkan intensitas ketiga warna dasar ini untuk menciptakan berbagai warna pada layar. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu fungsi sinar katoda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fungsi dari sinar katoda, kita ingin mengetahui tabung sinar katoda atau CRT. Nah, juga sudah dijelaskan dari awal adalah tabung ruang hampa udara yang berisi satu atau lebih senjata elektron dan layar berpendar untuk digunakan untuk menampilkan gambar. Ini memodulasi, mempercepat atau dan membelokkan berkas elektron ke layar atau pembuat gambar. Nah, fungsi sinar katoda ini bagian penting dalam berbagai perangkat elektronik, terutama dalam bagian tabung sinar katoda atau CRT yang biasa digunakan dalam televisi atau monitor komputer lama. Fungsi utama sinar katoda adalah menghasilkan aliran elektron yang dialihkan ke layar untuk membuat gambar. Nah, ada beberapa fungsi utama dari sinar katoda itu menghasilkan elektron. Nah, di mana sinar katoda menghasilkan aliran elektron yang ditembakkan menuju layar. Ini dilakukan untuk memanaskan katoda sehingga elektron-elektron dilepaskan dari permukaannya dalam proses yang disebut emisi termionik. Nah, untuk fungsi kedua ada mengontrol aliran elektron, di mana sinar katoda ini memiliki kontrol atas aliran elektron yang dihasilkan. Ini memungkinkan untuk mengatur kecerahan dan intensitas cahaya pada layar dengan mengatur jumlah elektron yang ditembakkan. Nah, untuk yang ketiga, untuk mengarahkan elektron, di mana selain menghasilkan elektron, sinar katoda juga dapat mengarahkan aliran elektron ini ke titik-titik tertentu pada layar dengan bantuan defleksi elektromagnetik. Ini memungkinkan untuk membuat gambar yang lebih kompleks dengan menggerakkan elektron secara horizontal dan vertikal. Nah, untuk menghasilkan warna, dalam tampilan berwarna, sinar katoda juga berperan dalam memancarkan elektron di tiga titik berbeda pada layar.
masing-masing untuk warna merah, hijau, dan biru. Ini diperlukan untuk menciptakan berbagai warna pada layar dengan menggabungkan intensitas ketiga warna dasar ini. Nah, untuk menghasilkan cahaya, di mana ketika aliran elektron dari sinar katoda bertabrakan dengan target atau layar, biasanya terbuat dari fosfor. Cahaya dipancarkan ini menciptakan gambar yang kita lihat pada layar. Jadi, sinar katoda dalam komponen penting dalam teknologi tampilan CRT atau CRT dan memiliki peran kunci dalam menghasilkan gambar pada layar. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sifat sinar katoda. Nah, di sini ada beberapa sifat sinar katoda, yaitu yang pertama adalah tidak bergantung pada material atau bahan katode. Yang kedua adalah merambat lurus. Yang ketiga dapat dibelokkan oleh medan magnet. Yang keempat adalah dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia, misalnya dapat mengubah warna garam perak. Yang kelima adalah dapat membenarkan sulfidasen dan barium platina sianida. Nah, di sini yang dimaksud tidak bergantung pada material atau bahan katode adalah ini berarti sifat sinar katoda tidak bergantung pada jenis material katoda yang digunakan, di mana sinar katoda ini akan memiliki karakteristik yang sama seperti terlepas dari material katoda yang digunakan. Nah, yang kedua adalah merambat lurus, di mana di sini sinar katoda merambat lurus dari katode menuju anoda. Ini berarti sinar tidak bercabang atau bengkok secara alami saat digerakkan. Nah, yang ketiga dapat dibelokkan oleh medan magnet. Nah, sinar katoda ini partikel bermuatan negatif atau elektron, sehingga mereka dapat dibelokkan oleh medan magnet. Ini adalah dasar dari prinsip kerja alat seperti spektrometer massa. Nah, yang keempat dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia, misalnya dapat mengubah warna garam perak. Maksudnya di sini adalah sinar katoda dapat menyebabkan reaksi kimia dengan materi yang mereka hantam. Contohnya ketika sinar katoda mengenai perak, mereka dapat merangsang reaksi kimia yang mengubah warna perak menjadi hitam, terbentuknya perak suboksida. Nah, dan yang terakhir adalah untuk dapat memendarkan sulfidasen dan barium sinar sianida. Nah, ini di sini dapat menunjukkan bahwa sinar katoda dapat menyebabkan fluoresensi atau fosforesensi pada beberapa saat. Nah, dalam beberapa contoh atau contoh ini sulfidasen dan barium platina sianida menjadi terang ketika terkena sinar katoda. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada cara kerja CRT. Nah, di sini sudah jelas ini adalah cara kerja dari CRT. Yang pertama adalah elektron ditembakkan dari belakang tabung gambar menuju bagian dalam tabung yang dilapis elemen yang terbuat dari bagian yang memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya. Sinar elektron tersebut melewati serangkaian magnet kuat yang membelok-belokkan sinar menuju bagian-bagian tertentu dari tabung bagian dalam. Nah, dan yang kedua lah, begitu sinar katoda tersebut sampai ke bagian kaca tabung TV atau monitor, dia akan menyinari lapisan berpendar, menyebabkan tempat-tempat tertentu untuk berpendar secara temporer. Nah, dan yang ketiga adalah setiap elemen tertentu memiliki piksel tertentu dengan mengontrol dengan tegangan dari sinar tersebut. Terciptalah teknologi yang mampu mengatur sebagai piksel tersebut untuk berpendar dengan intensitas cahaya tertentu. Nah, di sini ada pembahasan terakhir adalah troubleshooting pada CRT. Nah, di sini ada 3 bagian dari troubleshooting pada CRT. Yang pertama adalah
CRT atau Cathode Ray Tube Restorer. Yang kedua, warna TV terlihat dominan warna tertentu. Dan yang ketiga, store cathode dengan filamen atau heater. Nah, CRT atau Cathode Ray Tube Restorer, serangkaian CRT Restorer di sini berguna untuk menghilangkan kebocoran yang terjadi antara katoda RGB terhadap grid G1. Jika ini terjadi, maka salah satu atau lebih warna akan terlihat lebih dominan terhadap yang lain, dan warna yang lain terlihat sangat lembah atau redup. Nah, dapat diukur atau dibandingkan dengan tegangan ketiga warna primer tersebut pada posisi TV menyala, yaitu warna yang redup akan terukur lebih rendah. Ini diakibatkan adanya partikel-partikel sangat kecil microscopical dust yang menghambat laju elektron dari ketiga elektron gun CRT. Nah, di sini cara kerja rangkaian adalah memberikan tegangan tinggi negatif sesuai dengan komponen katoda RGB terhadap grid 1. Proses ini mensyarat dan kondisi CRT masih panas setelah heater diaktifkan. Sebelumnya, agar loncatan elektron menjadi mudah, konfigurasi rangkaian ini adalah menggunakan saklar DP-DT 4 posisi yang harusnya dimodifikasi dahulu menjadi saklar tertekan atau tidak mengunci dengan maksud pada saat saklar tidak ditekan atau diodah, dan tekanan dari trafo 1 ampere langsung menuju ke heater untuk memanaskan. Ketika saat saklar ditekan, elko akan terlepas dari jalur dioda dan akan menghabiskan isi ke kaki G1, sementara kaki katoda menuju jalur negatif 300 volt. Misalnya memberi tegangan sesaat yang tersimpan dalam elko. Sementara itu, tegangan heater dari trafo akan otomatis terputus atau open. Nah, untuk cara penggunanya, yang pertama itu masukkan 2 buah kabel colokan heater. Yang kedua, masukkan colokan G1 ke pin G1 dari CRT. Terus yang ketiga, masukkan kaki colokan katoda ke salah satu kaki CRT yang diduga lemah atau rusak. Yang keempat, nyalakan alat dan tunggu hingga heater menyala untuk memanaskan terlebih dahulu. Nah, yang kelima, tekan saklar DP-DT. Sekilas memperhatikan ada loncatan api di dalam CRT. Itu adalah proses pembersihan kaki-kaki katoda. Ulangi terus sampai tak ada lagi yang bunga api yang terlihat. Nah, yang keenam itu lakukan lagi terhadap katoda warna lain. Anggap bermasalah dan jangan dicoba menekan saklar pada katoda yang masih normal. Dibolehkan apabila diduga kurang normal. Nah, yang ketujuh adalah kalau masih belum menunjukkan kisaran meter ukur yang normal, naikkan lagi tegangan heater dengan saklar pemilih 6 volt sampai 7,5 volt atau 9 volt. Untuk lebih memanaskan heater harus dicoba dengan posisi tegangan terendah dahulu. Baru kemudian naikkan tegangannya sebagai patokan beberapa besar simpangan meter yang normal. Dapat dicoba atau bandingkan pada CRT atau Cathode Ray Tube yang masih bagus untuk diukur tanpa melakukan pengecargeran. Nah, yang kedua adalah warna TV terlihat dominan warna tertentu, di mana untuk kerusakan ini bisa terjadi. Warna ini, hal yang perlu dilakukan adalah mencermati warna apa saja yang dominan atau warna apa yang hilang, seperti merah, hijau, dan biru, karena secara teknis warna TV adalah penggabungan dari 3 unsur warna tersebut. Nah, langkah yang pertama
yang dilakukan adalah bersihkan permukaan PCB dari penguat warna dengan thinner, kemudian lakukan penguatan solderan di sana dengan cara menyolder ulang kaki komponen yang ada bisa mengakibatkan kerusakan warna tadi, dan terkadang dengan langkah itu kerusakan sudah bisa teratasi. Untuk TV merek nasional Panasonic biasanya dengan langkah ini belum bisa sembuh kerusakannya, walaupun kerusakan awalnya memang lepasnya solderan ya. Karena langkah yang harus diambil adalah mengganti transistor penguat warna yang ada dalam PCB, yaitu merah, hijau, dan biru, tiga-tiganya sekaligus. Nah, sedangkan untuk di merek Samsung yang paling sering rusak dan yang paling sering di bagian ini adalah IC amplifier. Bila setelah di solder ulang tapi warna tetap belum normal, kini giliran kita melakukan pengecekan benarkah tabung TV kita memang rusak atau memang ada kerusakan lainnya. Nah, caranya cukup mudah, yaitu ambil kabel multimeter kita bisa yang hitam atau yang merah, kemudian tancapkan salah satu ujungnya ke bagian ground dari TV kita atau casing, kemudian hidupkan TV. Selanjutnya adalah salah satu ujung dari kabel tadi kita colokkan ke kaki katoda tabung yang ada di dalam PCB kecil tadi. Ada 3 katoda di situ, ada merah, hijau, dan biru. Biasanya di PCB tertulis KR atau katoda merah atau red. KB untuk katoda biru atau blue, dan KG untuk katoda hijau atau green. Nah, kita harus memperhatikan perubahan layar saat kita melakukan langkah ini. Warna layar akan dominan warna merah ketika kita colokkan kabel tadi di katoda merah. Begitu pula untuk warna lainnya. Misalnya kita katoda merah, colokkan kabel tadi ke katoda biru, hijau. Nah, apabila warna di layar tidak berubah pada saat kita colokkan kabel ke katoda, perlu dicurigai bahwa kerusakan tabung. Meski bisa saja terjadi soket dari pin CRT kendor. Nah, bila diagnosa kita kan menyatakan tabung TV kita itu tidak rusak, kita dapat melakukan perbaikan kecil-kecilan dengan mengganti komponen aktif atau pasif yang ada di dalam PCB kecil tadi. Biasanya komponen ini aktif seperti IC atau transistor yang sering rusak. Nah, yang ketiga adalah short katoda dengan filamen atau heater. Bila ini terjadi, maka tampilan layar akan menampilkan warna yang tidak normal, kehilangan 1 atau 2 warna primer atau RGB, yaitu red, green, dan blue. Juga bila salah satu warna dominan terhadap yang lain yang disertai dengan garis blanking seperti penting untuk bisa memastikan beda antara kerusakan pada CRT atau pada blok RGB circuit. Kita bisa menggunakan alat yang bernama CRT Restorer Gun atau penembak CRT atau layar yang siap pakai tapi alat tersebut relatif mahal bagi kebanyakan teknisi di sini. Nah, untuk mengatasi hal ini, di mana kaki satu katoda short terhadap heater ini menyebabkan short terhadap ground juga, karena jalur supply heater berhubungan dengan jalur ground. Nah, solusinya adalah tentunya kita bisa memisahkan jalur supply heater ini terhadap ground. Bagaimana caranya? Tentukan dengan memberikan jalur supply tersendiri untuk heater, dari mana tidak mungkin kita menggunakan trafo lagi untuk tegang heater. Caranya adalah memanfaatkan lebih daripada fungsi VBT, karena VBT itu adalah sebuah transformator. Untuk mendapatkan tegangan ekstra dari VBT adalah cukup dengan melilitkan beberapa kawat atau kabel ke bagian perit dari VTB. Hasilnya masih berupa tegangan IC, frekuensi tinggi, digunakan panel anoda dan electrode.
Untuk meratakan, pastikan sebenarnya warna tegangan yang terukur adalah sekitar 6 volt dan menambah atau mengurangi jumlah lilitan biasanya antara 2 sampai 4 lilit. Catatan bahwa rangkaian tidak boleh sama sekali berhubungan dengan jalur ground pada PCB TV. Nah, secara crank alternatif adalah cara untuk menggantikan fungsi dari crank VBT yang tidak normal, kurang terang atau bright, atau dapat diatur lagi karena sudah dilem secara permanen. Ini biasa terjadi karena merek Polytron, Digitech, Samsung atau lain-lainnya. Nah, secara default G2 atau screen mengambil tegangan tinggi searah dan yang dihasilkan dari VBT bersama dengan tegangan fokus. Keduanya diatur secara internal atau resistor dan potensial internal untuk membagi besaran tegangan yang sesuai dengan sesuai fokus dan crank. Atau G2 memerlukan besar tegangan antara 500 sampai 100 volt. Nah, di 100 volt DC tergantung dari karakteristik CRT. Untuk dapat menghasilkan tegangan pengganti sebesar ini, kita dapat mengambil dari titik kolektor transistor horizontal out, karena pada titik ini terdapat tegangan hasil osilasi antara TR dan lilitan VBT yang cukup besar, sekitar 1600 volt ICP. Karena besaran arus untuk G2 adalah relatif kecil, hanya dalam ukuran mA, maka aman bagi kita untuk sedikit mengambil arus dan tegangan dari sini. Metode ini kan memang diterapkan oleh Sony yang menggunakan CRT Trinitron. Nah, gunakan adoda dan tinggi disarankan dioda kacang yang meratakan tegangan ini. Resistor 100 ohm adalah semata sebagai pembatas juga pas untuk menghindari terjadinya short pada rangkaian resistor. Dan potensiometer berbagai pembagi adalah relatif ukurannya, tapi harus dalam batasan ukuran megaohm. Kita dapat mengganti nilai di sini untuk mendapatkan hasil tegangan yang diinginkan. Nah, caranya ini banyak diterapkan pada TV Digitech, Polytron, dan beberapa monitor. Rangkaian ini sangat mudah dibuat dan dapat bekerja dengan baik. Nah, kesimpulan di sini kan kesimpulan materi pembahasan saya kali ini adalah tabung sinar katoda disingkat atau CRT, atau dalam bahasa Inggris adalah cathode ray tube. Tabung sinar katoda merupakan tabung lucutan elektron untuk mengubah sinyal listrik ke suatu pola tertentu pada layar. Nah, tabung sinar katoda ini merupakan dasar dari osiloskop sinar katoda, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah cathode ray oscilloscope atau CRO dalam pesawat penerima televisi. Nah, sinar katoda adalah aliran elektron kecepatan tinggi yang dipancarkan dari katoda yang dipanaskan dari sebuah tabung vakum. Nah, sinar katoda merupakan berkas distribusi elektron yang terbentuk dalam sinar katoda. Tabung sinar ini memiliki ruangan tabungnya sangat vakum. Nah, itulah tadi pembahasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan atas materi pembahasan saya pada hari ini. Untuk itu saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.